Halo, selamat petang. Hari ini Sapa Indonesia Malam hadir lebih awal, saudara. Masa-masa pasca bencana, saudara, banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat masih sangat memprihatinkan. Akses sejumlah jalan yang terputus memaksa warga berjalan kaki untuk bisa menerima bantuan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada saat yang bersamaan, warga juga masih dihantui dengan ancaman bencana banjir dan longsor susulan, mengingat wilayah mereka masih diguyur hujan hingga saat ini. Kami hadirkan sorotan ini beserta sorotan lainnya soal tanah bergerak yang juga terjadi di Tapanuli Selatan, mengakibatkan lebih dari 600 warga mengungsi. Akibat hal ini, ratusan rumah warga dinyatakan rusak parah. Kedua sorotan itu dan sorotan lainnya akan menjadi menu utama Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Kami mulai Sapa Indonesia Malam dari berita tim SAR yang menemukan jasad primata diduga orangutan di tumpukan kayu dan lumpur di pinggiran Sungai Aek Garoga sekitar 3 km dari desa Pulau Pakat, Tapanuli Tengah. Bangkai orangutan kali pertama ditemukan seorang relawan dari Federasi Arung Jeram Tapanuli Selatan yang tergabung dalam tim SAR. Penemuan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya jasad manusia yang kemudian direspons oleh tim SAR. Tim SAR dan relawan hingga kini masih terus mencari korban hilang yang diduga hanyut pasca musibah banjir bandang yang menerjang Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh 25 November lalu. Setelah dicek di lapangan ternyata itu adalah bangkai orangutan. Katanya kelihatan dari tangannya. Setelah dibalikkan ternyata di punggungnya masih ada bulu warna orange. Bulu orange. Terus jari-jari ada kuku atau? Jari-jarinya juga masih lengkap, kayak jari-jari primata kan. Jadi dinyatakan itu adalah orangutan. Saudara, ratusan rumah di desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan hancur akibat tanah bergerak. Satu persatu bangunan mulai dari rumah, masjid, dan fasilitas pemerintah roboh dan rata dengan tanah. Sekolah dasar pun terancam roboh lantaran tanah di halaman sekolah telah amblas sedalam 2 meter. Warga mengaku tanah bergerak terjadi sejak 25 November lalu. Saat ini warga desa diungsikan ke lokasi aman sebab tanah masih bergerak dan rawan menimbulkan bencana. Warga berharap bisa direlokasi karena tidak berani lagi tinggal di desa itu. Ini tahu apa penyebabnya nih? Lantaran air pun nggak ada, air besar di sini. Jadi tanahnya bergerak atau gimana nih? Bergerak, berlahan. Gimana lah bilangnya ya? Memang nggak layak lagi dihuni tempat ini. Berarti Bapak udah nggak berani lagi? Nggak berani lagi tinggal di sini. Harapannya mungkin udah ada isu-isunya mau dibangun perumahan untuk relokasi. Iya, relokasi di PTPN. Oh, tapi itu orang Bapak berminat Pak kalau emang dibangunkan gitu Pak? Oh, berminat lah. Daripada tinggal resiko di sini Pak. Iya. Imbas rumah rusak akibat tanah bergerak, lebih dari 600 warga desa Tandihat, Tapanuli Selatan memilih tinggal di pengungsian. Mereka takut dengan kondisi tanah yang setiap saat bergerak. Menurut Kepala Desa Tandihat, Ranto Panjang Sipahutar, saat ini terdapat 157 rumah warga rusak parah dan sebagian jalan di desa ini rusak cukup parah. Dan Pak, tempat tinggal kami di Desa Tandihat itu Pak udah tidak layak lagi untuk dihuni Pak. Tempat pengungsian ini letaknya kami yang mengungsi di PTPN 4, Abding 5, Marpinggan Pak. Ya, untuk macam mana lah Pak biar ada untuk tempat tinggal kami dan ke desa kami udah nggak bisa lagi untuk ditinggali Pak. Desa kami itu Pak. Jadi butuh tempat tinggal. Butuh tempat tinggal Pak. Lalu sudah sejauh mana penanganan bencana tanah bergerak di Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan?
Kita tanyakan langsung pada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat sore, selamat petang Pak Bupati. Ya, selamat sore Pak. Ya, Pak Bupati, ini saya konfirmasi dulu. Tempat terjadinya tanah bergerak ini berarti lokasi yang sama ketika Tapanuli Selatan dilanda banjir bandang dan longsor juga ya, Pak Bupati ya? Oh ya, benar ya. Oke. Desa Tandihat. Nah ini berarti sejauh ini bagaimana penanganannya, Pak Bupati? Semua warga sudah kita ungsikan karena memang sama sekali tidak aman lagi bagi warga di sana. Dan kemudian juga sudah musyawarah warga kami di Desa Tandihat, karena situasi tidak aman itu mereka bersepakat untuk kemudian direlokasi, dan kami pun segera kebetulan berdekatan dengan hanya PTP 4. Jadi saya kira terima kasih ya, respon sangat cepat dari PTP 4. PTP 4 sudah memberikan 9 sampai 10 hektar lahannya untuk tempat masyarakat kami di Desa Tandihat ini untuk ditampung. Begitu, Mas. Oke, ini berarti berbeda dengan hunian sementara yang juga diinisiasi oleh pemerintah daerah, Pak Bupati? Nah, ini ada melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Pak Marwarar Sirait. Kami terus ini dari 3 hari ini terus lakukan conference call ya dengan beberapa juga kabupaten. Beliau melalui jaringannya sebetulnya ini non budgeter, non APBN untuk percepatan. Beliau mengumpul beberapa mungkin CSR korporasi dan yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membangun rumah di sana hunian tetap. Jadi kami sudah, timnya beliau pun sudah turun ke lapangan, Dirjen dari Kementerian PKP pun sedang ada juga di Tapsel, dan Badan Geologi kami sudah juga minta tolong untuk diuji di sana, dan hasilnya sih itu layak huni gitu. Memang yang jadi masih ada bukan masalah lah, saya kira memang lokasi desa kami ini kan memang agak jauh ya, dan semua akses ke desa itu juga terputus. Jalan-jalan yang kami bangun, jalan kabupaten terputus. Jadi sekarang karena lokasinya pun di perkebunan PTP 4, ya tentu jalan-jalan kebun itulah yang kemudian nanti dipakai, lalu untuk sarana lain tanggung jawab pemerintah kabupaten nanti untuk melengkapi air dan listriknya. Ya baik, Pak Bupati, kembali ke tanah bergerak. Ini kan kemarin 25 November banjir longsor melanda di tempat yang sama, dan pada saat itu juga pasti akan ada korban yang jatuh begitu. Nah pada saat tanah bergerak ini juga terjadi, apakah ada korban susulan, Pak Bupati? Ya alhamdulillahnya tidak ada, karena masyarakat di sana kemudian oleh kepala desa juga untuk mengungsikan warganya, dan alhamdulillah pihak PTPN pun menyiapkan beberapa rumah-rumah karyawan yang memang masih sementara kosong diisi oleh warga kami di wilayah perkebunan PTP 4. Oke, dari analisis Anda Pak Bupati dengan juga ahli yang ada di sana di Tapanuli Selatan, kira-kira bagaimana pencegahan tanah bergerak ini dilakukan? Karena sepertinya tanah bergerak kan bisa ada potensi meluas ke daerah-daerah lain, ke desa-desa lain, Pak Bupati. Sementara kan fokus kita, Badan Geologi yang datang kan ahlinya di sana ya, itu adalah memastikan untuk relokasi warga di wilayah PTP 4 yang sudah disepakati itu apakah layak gitu ya, oleh ahli dari Badan Geologi. Itu kemudian tempat relokasi itu aman buat nanti masyarakat direlokasi ke sana. Nah, lalu yang sekarang desa yang ada ini kami belum melakukan penelitian apa sebab, tetapi saya kira memang adalah cuaca ekstrim yang 3 hari tanpa henti dengan intensitas tinggi, tanpa henti hujan yang sangat amat lebat di 24, 25 dan 26 itu saya kira adalah faktor penyebab utama. Oke, penyebab utama cuaca ekstrim di 3 hari yang Anda sebutkan tadi. Tapi di lain faktor itu kan juga ada seperti kita diperbincangkan belakangan ini yang juga ramai adalah soal pembalakan liar. Apakah fenomena tanah bergerak ini juga ada kaitannya dengan
fenomena ataupun tindakan pembalakan liar yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, Pak Bupati? Saya mohon maaf nggak tahu persis karena saya bukan ahlinya ya, tetapi kalau pembalakan liar itu kan kemudian dibuktikan di banyak wilayah kami yang di dari daerah aliran sungai itu kan banjir bandang di mana kemudian banyak kayu-kayu gelondongan menghantam rumah-rumah warga kami. Kalau yang di Tandiat ini bukan banjir bandang, ini adalah longsor. Oke, longsor. Jadi, ya. Iya, gitu Mas. Oke, artinya belum ada analisis lanjutan apakah longsor ini juga apakah imbas juga dari itu atau belum ya, begitu ya Pak Bupati. Nah, Belum. baik. Lalu dari sana sekarang yang sudah dievakuasi ada berapa validnya, ada berapa orang, berapa kepala keluarga Pak Bupati? Ada 186 KK, Oke. dan itu juga lah yang kami ajukan untuk seluruhnya direlokasi, dan pihak PTPN 4 pemilik kebun juga sudah bersepakat memberikan lahan mereka untuk dibangunkan rumah tadi dari Pak Ara dari non budgeter ini. Mudah-mudahan timnya sudah turun, itu segera bisa dikerjakan. Mudah-mudahan layak menurut tim yang datang dari timnya Pak Ara Sirait. Ada bantuan dari Kementerian Perumahan dan juga PTPN ya tadi ya untuk menyediakan lahan bagi para warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana ini. Terakhir Pak Bupati, singkat saja, saya juga menerima kabar. Ya. Oh ya. Ya, singkat saja. Saya koreksi, bukan dari negara ini dari. Oh, tapi tadi CSR ya yang Anda katakan ya? CSR yang CSR, baik. oleh Pak Inisiasi Menteri oleh PKP. Pak Menteri Perumahan ya? Ya. Baik. Pak Bupati, terakhir singkat saja, ini pertanyaan tambahan saya. Tadi juga saya menerima kabar ada habitat yang terganggu karena bencana ini. Memang terjadinya ada orang utan ditemukan ada jasad atau bangkai orang utan di Tapanuli Tengah, tapi ini berbatasan dengan Tapanuli Selatan. Nah, sejauh ini ada pemetaan ataupun melihat ada habitat yang terganggu di Tapanuli Selatan akibat bencana ini, Pak Bupati, dan bagaimana tindakannya yang akan dilakukan? Itulah maka saya sangat concern sebetulnya itu ada di ekosistem Batang Toru namanya. Batang Toru, baik. 2018 yang lalu, saya waktu itu sih masih Ketua Komisi 7 dengan Ketua Komite 2 DPD RI bersama 3 bupati, Bupati Tapsel, Bupati Taput, Bupati Tapanuli Tengah. Karena koridor ekosistem Batang Toru itu ada di 3 daerah ini untuk kesepakatan bersama menjaga ekosistem Batang Toru gitu loh. Maka begitu saya bupati di Februari yang lalu, saya sebetulnya sudah melihat bahkan menyurati di Kementerian Kehutanan untuk menjaga ekosistem Batang Toru ini gitu loh Mas. Tetapi masih ada beberapa izin PHAT melalui siku mereka yang mengambil kayu, padahal itu adalah di ekosistem Batang Toru. Baik, ini yang kita garis bawahi bahwa Anda juga sudah menyurati Kementerian Kehutanan untuk sama-sama menjaga ekosistem Batang Toru ya, dan yang ditemukan kemarin ada jasad orang utan ini juga kemungkinan besar diduga merupakan bagian komunitas dari ekosistem dari Batang Toru ya. Ini selalu dibilang siapapun datang bahwa ini Pongo tapanuliensis nama ininya. Itu adalah binatang paling langka yang sangat dilindungin gitu loh Mas. Ya, kita harus jaga bersama. Ada di ekosistem Batang Toru. Ya, baik. Kita sambung lidahkan, semoga juga tetap ada perhatian dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Kehutanan untuk sama-sama menjaga ekosistem di Batang Toru. Terima kasih Pak Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Pak Bupati. Sehat selalu. Terima kasih Mas. Selamat bertugas. Saudara, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat kembali dilanda banjir. Warga yang sebelumnya sempat pulang untuk memantau kondisi rumah kembali dievakuasi. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Saudara, hujan dengan intensitas tinggi yang melanda sejak siang menyebabkan kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat kembali dilanda banjir. Warga yang sebelumnya sempat pulang untuk memantau kondisi rumah kembali dievakuasi.
Curah hujan tinggi kembali menyebabkan meluapnya Sungai Batang Kuranji pada Minggu sore. Luapan sungai kembali merendam kawasan permukiman warga di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Ketinggian air yang merendam permukiman warga mencapai 1 meter. Warga yang sebelumnya sempat kembali ke permukiman berlarian menyelamatkan diri ke lokasi perbukitan. Sebagian warga menyelamatkan diri ke huntara yang telah dibuat secara mandiri di kawasan ketinggian. Kadang. Tapi kurang air ko 1,5 meter. Kali puncaknya ini pasti 2 meter puncak airnya. Dan kondisi rumah Bapak sudah terendam air ya? Rendam semuanya. Lebih lengkap dampak hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan banjir di kawasan Batu Busua, Kota Padang, Sumatera Barat. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Rio, warga sempat kembali ke permukimannya dan kembali saat ini banjir lumayan besar ya, cukup besar kalau saya lihat dari visual. Bagaimana kondisinya terkini dari sana sekarang? Ya, tadi memang sejak siang itu hujan melanda Kota Padang dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga menyebabkan Sungai Batang Kuranji ini kembali meluap dan merendam pemukiman warga yang berada di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk diketahui Radi, ini adalah banjir bandang yang keempat yang menerjang kawasan Batu Busua ini sejak di tanggal 25 November lalu sampai saat ini. Ini adalah yang keempat kalinya. Dan memang untuk kawasan pemukiman ini warga sudah tidak ada di sana karena mereka sudah diungsikan. Ada yang mengungsi di hunian sementara yang dibuat sendiri, ada yang sudah mengontrak di tempat lain yang aman. Nah, tadi memang sempat warga itu kembali ke kawasan pemukiman untuk memantau kondisi perumahan mereka pasca diterjang banjir bandang. Karena sejauh ini belum ada pembersihan yang dilakukan di sana, Radi. Alat berat yang dikerahkan, ada 4 unit alat berat yang dikerahkan itu masih fokus untuk melakukan normalisasi sungai. Karena aliran sungai ini sudah berubah arah. Dan tidak seperti yang sebelumnya, kini aliran sungai ini mengarah ke kawasan pemukiman warga sehingga ini menyebabkan kawasan pemukiman ini rentan terjadinya bencana banjir susulan jika air sungai ini meluap kembali. Demikian tadi. Ya, Rio, kalau saya lihat aliran banjir bandang yang Anda katakan sudah yang keempat kalinya ini terjadi, itu artinya banyak juga material yang terbawa arus air banjir ya. Kalau banjir bandang kan biasanya membawa material-material tertentu. Nah, jika demikian saya ingin tanyakan apakah ada akses yang kembali terputus setelah sebelumnya sempat tersambung dan sekarang kembali terputus akibat banjir bandang susulan ini? Ya, Radi dan juga saudara, memang untuk terjangan banjir bandang ini, di terjangan banjir bandang ketiga, itu akses jalan warga di Batu Busua ini terputus. Hampir lebih kurang 400 meter itu tergerus oleh derasnya air sungai. Sehingga ini sampai tadi, yang saya kembali ke lokasi, itu akses jalannya belum bisa dilalui oleh kendaraan, baik itu kendaraan roda 2. Sehingga untuk penyaluran bantuan, warga ini dilakukan secara estafet di titik terakhir yang bisa dijangkau oleh kendaraan, lalu dibawa secara mandiri dengan tenaga manusia untuk sampai ke titik yang bisa dijemput oleh warga yang terdampak. Dan untuk warga yang terdampak ini bahkan ada diantaranya yang harus berjalan sejauh lebih kurang 1 kilometer untuk menjemput bantuan di korban banjir ini. Demikian, Radi. Baik, Rio, singkat saja. Berarti saya pastikan saat ini ketika banjir bandang yang 4 kali Anda katakan terjadi ini, tidak ada warga sama sekali yang ada di sana dan sekarang sudah semuanya selamat di tempat pengungsian ya, Rio ya? Ya, untuk di daerah Batu Busua ini memang ketika sore hari itu warga tidak ada lagi yang tinggal di sana. Mereka banyak yang sudah di pengungsian dan juga ada yang mengontrak di tempat lain. Tapi untuk kejadian yang sore hari ini terjadi, sampai saat ini belum ada laporan resmi dari pihak terkait, terutama BPBD Kota Padang terkait dampak bencana ini. Bencana yang keempat ini apakah ada korban jiwa atau ada warga yang terjebak. Sampai saat ini belum ada laporan resmi dari BPBD Kota Padang. Demikian, Radi. Baik, kita nanti perbaharui lagi informasi dari otoritas apakah memang ada, ya mudah-mudahan tidak ada ya, tapi jika memang ada korban nanti akan ada laporan lanjutan dari otoritas. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Tetaplah berhati-hati, Rio. Saudara, setelah ini ada informasi dari warga di Langsa, Aceh, rela antre berjam-jam dalam kondisi hujan demi bisa mendapatkan BBM di salah satu SPBU.
Kota Langsa yang bersebelahan dengan Kabupaten Aceh Tamiang ikut terdampak dan menjadi kota terdekat bagi warga korban banjir yang mencari kebutuhan pokok serta bahan bakar. Akibatnya warga antre selama 3 jam hingga rela kehujanan karena sangat membutuhkan bahan bakar untuk mobilitas sehari-hari. Ya memang hujan-hujanan, kalau nggak hujan-hujanan nggak dapat bensin. Sekarang kondisinya bensin cuma di sini, Bu? Iya, cuma di sini karena SPBU lain pada tutup. Kalau Ibu sendiri nih, biasanya ngisi bensin nih dalam keadaan seperti ini itu full tank atau gimana? Tergantung dapat dari Pertaminanya, kalau memang dapatnya penuh, ya penuh. Kalau memang dijatahi, ya dijatahi. Selama beberapa hari ini selalu kesini untuk isi bensin? Iya, selama beberapa hari ini selalu kesini. Saudara, proses pemulihan akses transportasi pasca banjir di Aceh terus dikebut. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan jembatan sementara atau jembatan Bailey di jalur lintas Banda Aceh Medan, tepatnya di Desa Krueng Tingkem, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren, Aceh. Sejumlah personel TNI dari Kodam Iskandar Muda menata material jembatan Bailey untuk tahap pengerjaan selanjutnya. Ada sejumlah proses tahapan pemasangan jembatan, salah satunya pembangunan atau membangun kembali pondasi sebagai dudukan jembatan agar konstruksi dapat berdiri dengan aman. Jembatan ini dibangun untuk menggantikan tali sling untuk menyeberang sebagai jembatan darurat pasca bencana. Setelah kita gelar seperti ini, nanti akan kita rangkai dan nanti akan kita dorongkan ke tepi jauh sana, Pak. Nah, untuk itu nanti kita ada pemasangan pilar. Nah, kita sedang menunggu tim pemasangan pilar nanti dari Medan, Pak. Kita ke informasi bencana banjir yang juga melanda wilayah lain, Saudara. Hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir di Kota Denpasar, Bali, memicu banjir di sejumlah titik. Puluhan warga, termasuk warga negara asing, harus dievakuasi oleh petugas BPBD. BPBD Kota Denpasar mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir, salah satunya di perumahan Widuri Permai, Padang Sumbu, Denpasar Barat. BPBD mengevakuasi sekitar 27 keluarga, serta belasan warga negara asing. Sementara di perumahan Taman Buana Permai, Padang Sambian, Denpasar Barat, sedikitnya 20 warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Warga sudah kami beberapa yang meminta untuk dievakuasi dan ada beberapa warga juga ingin tetap stay di rumahnya. Ini pun ketinggian sudah sampai juga hampir sama dengan sepinggang orang dewasa, dan ada beberapa villa juga tamu-tamu sudah ada permintaan untuk dievakuasi. Ada kurang lebih ada 14 warga asing yang kami juga evakuasi. Dan Saudara, banjir juga merendam sejumlah permukiman yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Banjir akibat luapan sungai Karangdewa yang melintasi desa Junjang Wetan dan terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah Cirebon pada Minggu dini hari. Di sejumlah titik ketinggian air bahkan mencapai 70 hingga 120 cm dari titik rendah yang berdekatan dengan sungai. Warga terpaksa meninggalkan rumah ke lokasi yang aman karena kondisi air yang terus meninggi. Sementara kondisinya ketinggian air kurang lebih kalau di jalan depan rumah itu setinggi paha. Ada yang masuk ke dalam rumah kurang lebih, ada yang selutut, ada yang perkiraan 30 cm 40 cm lah kalau sungai, karena di belakang ada sungai, kemudian dari arah belakang juga. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, proses pembersihan lokasi kericuhan dan kebakaran Kalibata terus dilakukan, termasuk oleh pemilik kios yang mulai membersihkan lapak dagangan mereka. Petugas dari PPSU DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, dibantu oleh warga gotong royong mengangkut puing-puing material yang sudah hangus dan tidak terpakai. Pembersihan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi sumber api yang dapat memicu terjadinya kebakaran susulan. Dan sebagai langkah percepatan pemulihan lokasi yang biasanya digunakan sebagai kios kuliner. Pembersihan ini tim dari Kelurahan Duren 3
Kecamatan Pancoran, Pak Lurah ada, Pak Camat ada, berikut dibantu dari PPSU, lalu dari tim Brimob yang diperintahkan untuk saling bantu. Aku pastikan hari ini selesai semua. Yap. Baik, sama-sama. Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung masih menunggu hasil penyelidikan polisi pasca kericuhan yang terjadi pada Kamis malam. Pramono bilang akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk putuskan pilihan antara perbaikan atau relokasi lapak yang terbakar. Saya masih menunggu keputusan resmi dari Polri. Lahannya apakah punya Pemprov atau seperti apa? Lahannya punya Pemprov. Oke. Ya. Atau Ya, Pemprov akan duduk bersama-sama dengan pihak terkait. Jangan beranjak dulu, Sapa Indonesia Malam segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saudara, dapur SPPG di Desa Karanggondang, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan berisi relawan yang 70%-nya adalah kaum milenial dan Gen Z. Salah satu gen milenial, Darwini, yang juga menjadi koordinator pemorsian, menyatakan senang diberikan kesempatan untuk menjadi relawan di SPPG untuk memenuhi gizi anak-anak. Meskipun berbeda generasi, namun mereka kompak dalam bekerja sama dan memberikan inovasi baru sehingga membuat suasana dapur SPPG di wilayah ini terasa lebih berwarna. Darwini juga menambahkan tidak pernah ada kendala bekerja dengan relawan yang umurnya jauh lebih muda darinya. Aku sebagai koordinator pemorsian. Tugasnya itu memastikan tempat nasi dan tutupnya itu sudah tersedia. Terus juga memastikan bahan-bahan seperti nasi, susu, atau buah-buahan itu terpenuhi semua sampai dari pertama pemorsian sampai akhir itu nggak ada kekurangan. Kalau misalkan ada kekurangan, kita juga selalu sebelum selesai pemorsian kita sudah konfirmasi sama ahli gizi. Ya dinamikanya kita buat enjoy aja. Kalau saya kan udah ibu-ibu ya, pasti kita menyesuaikan aja sama yang Gen Z-nya itu biar kita itu sejalan, sepemikiran, dia juga biar kerjanya itu enak. Dan saudara, saat ini kita sudah bergabung dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, melalui sambungan virtual untuk membahas pemenuhan gizi anak Indonesia yang menjadi hak-hak anak-anak kita. Selamat sore Pak Dadan. Selamat sore Mas Resdi. Baik, Pak Dadan, kita bahas soal pemenuhan gizi. Saya mulai dari bagaimana Badan Gizi Nasional mendefinisikan makan bergizi dalam konteks pemenuhan gizi spesifik untuk anak Indonesia di berbagai rentang usia, Pak Dadan. Ya, tentu saja kita melakukan pemenuhan gizi dan disesuaikan dengan tahap perkembangan masing-masing penerima manfaat, dan itu disesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, di mana angka kecukupan gizi masing-masing tahap penerima manfaat harus terpenuhi. Yang kedua, tentu saja komposisi gizinya juga harus sesuai sehingga bisa dihasilkan menu dengan gizi seimbang, dan itu penting sekali, terutama dengan penerima manfaat mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta seluruh anak sekolah dari PAUD sampai tingkat SMA dan serta sekolah keagamaan lain. Dan ini penting untuk mengintervensi 1000 hari pertama, terutama untuk menghasilkan tingkat kecerdasan anak-anak, dan kemudian ketika anak tumbuh secara fisik dari usia 8 sampai 18 tahun, kita harus penuhi juga angka kecukupan gizi dan komposisi gizi seimbangnya agar mereka bisa tumbuh dengan fisik yang kuat, ya, tubuh dengan tumbuh tinggi yang optimal, sehingga kita bisa menghasilkan generasi mendatang yang cerdas karena 1000 hari pertamanya kita intervensi, dan pertumbuhan fisiknya juga optimal karena pada saat usia pertumbuhan kita intervensi dengan gizi seimbang. Oke,
Bicara kecerdasan anak, Pak Dadan, ini kita bicara juga aspek kognitif, kesehatan fisik, lalu produktivitas sang anak juga. Nah, dalam konteks pemenuhan gizi secara spesifik, bagaimana yang optimal melalui inisiatif ini berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya atau SDM di Indonesia di masa depan, termasuk yang saya sebutkan tadi dalam aspek kognitif, kesehatan fisik, dan juga produktivitas anak-anak? Ya, kecerdasan itu ada dua faktor ya, faktor internal dan eksternal. Internal itu adalah genetik, itu juga penting. Tetapi kemudian genetik saja tidak cukup karena pada dasarnya dia harus dipasok dengan nutrisi komposisi gizi yang memungkinkan organ-organ berkembang dengan sangat baik sehingga dia kemudian mendapatkan asupan yang memungkinkan dia bisa berkembang otak ya, dan kecerdasan ini dibentuk utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan. Oleh sebab itu maka kita selalu mengintervensi dan mengutamakan intervensi anak mulai dalam kandungan sampai dia 2 tahun di luar kandungan, dan ini kita fokuskan untuk menghasilkan anak-anak dengan generasi yang cerdas ke depan, dan saya kira ini hal yang sangat penting. Setelah itu baru kita maintain mereka agar tetap mereka bisa fokus, bisa memenuhi kebutuhan gizinya, bisa tetap bisa konsentrasi dengan baik, dan terutama ketika masa pertumbuhan kita sokong dengan gizi seimbang agar pertumbuhan fisiknya optimal. Oke, tadi Pak Dadan sudah sedikit menyinggung soal intervensi gizi, tapi intervensi gizi kunci apa yang menjadi prioritas utama dalam inisiatif ini, Pak Dadan? Kelompok anak mana saja yang menjadi sasaran utama saat ini? Dan bagaimana strategi penjangkauan untuk memastikan akses yang adil terhadap gizi yang baik, khususnya di daerah 3T ya, terdepan, terluar, tertinggal, Pak Dadan? Ya, Mas Radit harus tahu bahwa penduduk Indonesia masih tumbuh ya, masih 6 orang per menit, 3 juta per tahun, dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Nah, sekarang bukan masalah pertumbuhannya, tetapi berasal dari kelompok mana anak-anak ini berasal, dan kita sudah tahu sekarang bahwa anak-anak ini mayoritas adalah lahir dari orang tua yang pendidikan rata-ratanya 9 tahun. Bahkan di Jawa Barat itu hanya 8,8 tahun, artinya rata-rata lulusan SD. Demikian juga di Jawa Tengah 8,01. Jawa Timur pun 8,11. Jadi mayoritas anak-anak yang tumbuh di 3 provinsi besar dilahirkan dari masyarakat yang pendidikan orang tuanya hanya lulusan SD, dan kita tahu bahwa ketika orang tuanya lulusan SD, kesempatan untuk bekerjanya peluangnya kecil ya, mungkin hanya 1 dari 1000 bisa mendapatkan kesejahteraan yang cukup, sehingga rata-rata pendapatannya 1 juta, 1,5 juta, dengan anak dengan rata-rata 2,75, dan itu tidak akan cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi anak-anaknya, sehingga oleh sebab itu kita tidak heran 60% dari anak-anak itu tidak punya akses terhadap menu gizi seimbang. Dan kita tahu artinya 60% dari mereka juga jarang minum susu, pada itu penting sekali. Dan oleh sebab itu Pak Presiden mengatakan makan bergizi adalah langkah strategik, karena kita harus intervensi mereka dengan gizi seimbang agar mereka bisa tumbuh cerdas dan fisiknya kuat sehingga tumbuh sehat. Dan kita tahu bahwa masa kecil yang sehat itu akan menjamin pada masa dewasa dia memiliki produktivitas tinggi dan memiliki kesempatan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk hidupnya. Dan ketika di masa tuanya produktif, masa dewasanya produktif, dipastikan dia akan menghasilkan generasi penerus yang jauh lebih baik dibandingkan ketika dia tumbuh. Nah, sebaliknya anak yang sakit atau kurang tumbuh baik, dia memiliki kesempatan yang kecil untuk produktivitas tinggi, dan itu tentu saja akan menghasilkan generasi juga yang kurang produktif. Jadi makan bergizi ini sebenarnya untuk mengintervensi seluruh anak Indonesia, dan terutama dari kalangan-kalangan yang rata-rata dilahirkan dari orang tua yang hanya pendidikannya rata-rata 9 tahun. Dan Mas Ade harus tahu itu tidak hanya di daerah terpencil, justru anak terbesar yang mengalami stunting dan produktivitas tinggi menghasilkan keturunan itu ada di 3 provinsi besar, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
Sehingga tidak heran ada 2 juta stunting, anak-anak stunting dari 3 provinsi ini. Dan oleh sebab itu kita fokus mengerjakan di daerah aglomerasi terlebih dahulu, karena jumlah populasi terbesar di daerah ini. Nah, kemudian kita juga mengintervensi tentu saja di daerah terpencil, dengan jumlah yang SPPG yang kita bangun nanti daerah terpencil kurang lebih sekitar 8.200, dan itu populasinya kurang lebih tidak lebih dari 3 juta. Jadi yang 79 juta lebih itu ada di daerah aglomerasi, dan sebagian besar 60% ada di Pulau Jawa. Jadi kita memang sengaja kita kerjakan di daerah aglomerasi agar juga langkah kita terlihat masif dan juga dampaknya terlihat di masyarakat, dan saya yakin bagi daerah-daerah yang sekarang sudah mengalami intervensi pembunuhan gizi ada perkembangan yang lebih baik. Ya, justru fokusnya di wilayah aglomerasi dulu ya. Kalau ada anggapan di daerah tertinggal, justru malah di daerah-daerah aglomerasi dengan provinsi-provinsi besar justru yang banyak tingkat stuntingnya tinggi. Pak Dadan begini, bicara soal masalah gizi, ini kan melibatkan banyak aspek ya, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Bagaimana peran Badan Gizi Nasional ini membangun sinergi dan kolaborasi efektif dengan kementerian, lembaga terkait, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil untuk juga mengoptimalkan jangkauan program? Karena selama ini juga publik menganggap kan terkesannya masih bekerja sendiri-sendiri. Tapi tahan dulu, jangan dijawab dulu Pak Dadan. Kami akan tanyakan itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita kembali lanjutkan perbincangan kami bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang masih membahas soal pemenuhan gizi optimal dalam program Makan Bergizi Gratis. Pak Dadan, tadi saya singgung soal masalah gizi yang melibatkan banyak aspek ya. Ini kan banyak yang terlibat, mulai dari sektor aspek pertanian, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Bagaimana Badan Gizi Nasional ini membangun sinergitas juga antar lini, antar kementerian, misalnya lembaga, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil untuk juga mengoptimalkan jangkauan program, karena selama ini publik sepertinya menganggap ini masih bekerja sendiri-sendiri begitu Pak Dadan. Ya, Badan Gizi dibentuk untuk mengisi kekosongan bagaimana intervensi pemenuhan gizi terhadap seluruh anak Indonesia dilakukan, dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita melakukan target utama di daerah-daerah aglomerasi, dan Badan Gizi mengembangkan intervensi pemenuhan gizi melalui sebuah ekosistem di mana dilakukan melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan satuan pelayanan pemenuhan gizi akan melayani kurang lebih 3.000 penerima manfaat yang sentralistik dilakukan. Dan setelah dilakukan ternyata memang kita terlihat ada kebutuhan-kebutuhan besar terkait sinergitas dengan berbagai kementerian lain, institusi lain, lembaga lain. Oleh sebab itu maka kemudian juga sudah dikeluarkan Perpres ya, yang terbaru, mana ada tim koordinasi, dan itu kemudian masing-masing kementerian, lembaga, institusi melakukan tupoksinya masing-masing pada bidangnya masing-masing. Badan Gizi fokus pada intervensi pemenuhan gizi, pelaksanaan, kemudian melakukan intervensi dan pembangunan SPPG seluas-luasnya, dan kemudian pengawasan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, kemudian Dinas Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Kebutuhan rantai pasok tentu saja ini jadi ranah tupoksinya Kementerian Pertanian untuk makan dan pertanian, sementara untuk perikanan kan menjadi tupoksinya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara untuk intervensi terhadap balita ya, ibu hamil, menyusui, kita bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga, kemudian dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita bekerja sama bagaimana agar calon-calon ibu ini bisa kita didik, terutama untuk pendidikan sebelum mereka menikah dan punya anak, selain juga kemudian melakukan pemberdayaan secara ekonomi agar mereka bisa berdaya juga di masyarakat. Kemudian dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, ini UMKM penting karena rantai pasok secara kelembagaan merupakan tupoksinya kementerian tersebut ya, baik dalam
administrasi, BUMDes maupun UMKM, dan tentu saja dengan TNI, Polri, kemudian lembaga masyarakat lagi seperti misalnya organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, Kadin, ABJI, dan lain-lain, semuanya sekarang ikut terlibat dalam program Makan Bergizi ini karena masing-masing memiliki tugas pokok fungsi masing-masing, dan saya kira sinergitas ini harus kita jalin agar program ini bisa berjalan dengan baik. Seperti diketahui, untuk bisa memberikan intervensi pemenuhan gizi maka kita butuh bahan baku. Bahan baku ini 99% adalah produk-produk pertanian. Jadi memang kita harus bekerja sama erat dengan kementerian lain, lembaga lain, dan juga institusi lainnya. Baik, Pak Dadan, begini, dalam perjalanannya program MBG ini kan tidak terhindar dari berbagai kendala dan tantangan, mulai dari dugaan keracunan anak-anak sekolah, lalu juga ada dugaan makanan yang sudah tidak layak santap karena sudah terlalu lama dan basi. Ini kan tantangan-tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi program di lapangan. Sejauh ini bagaimana Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi penyesuaian strategi, misalnya midterm review, untuk memastikan program ini tetap relevan dan juga efektif dan terhindar dari yang saya sebutkan tadi? Ya, alhamdulillah sampai sekarang kita sudah bisa membentuk 17.600 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Dan sebagian besar alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meskipun masih ada beberapa hal yang harus kita improve, dan beberapa kejadian yang puncaknya pada bulan Oktober dan sekarang jauh menurun karena kita sudah banyak belajar di lapangan. Contoh di Yogyakarta itu ya, Kareg atau kepala regional di sana melarang 2 komponen bahan baku untuk digunakan dalam program makan bergizi yang kemudian kita identifikasi itu salah satu penyebab makanan itu cepat basi. Nah, ketika 2 komponen itu yaitu santan dan sambal dihilangkan dari komponen bahan baku, alhamdulillah tidak pernah ada lagi kejadian yang tidak diharapkan. Jadi kemudian kita belajar banyak, kita melakukan continuous improvement, mulai dari penurunan jumlah penerima manfaat, karena awal-awal kita SPPG-nya masih sedikit. Agar penerima manfaat lebih cepat, maka kita bolehkan setiap SPPG melayani 4.000. Nah, sekarang kita batasi maksimal 3.000. Itu pun kalau memiliki juru masak yang terampil. Kalau tidak memiliki juru masak yang terampil, itu hanya boleh 2.500. Nah, kemudian kita lengkapi juga dengan beberapa alat uji seperti rapid test ya, seperti yang dilakukan di SPPG Polri, dan dengan demikian kualitas bahan baku dan juga kualitas hasil masakan bisa deteksi secara cepat. Misalnya di SPPG Polri itu menemukan ada anggur yang mengandung sianida tinggi, dan itu kita menghindarkan dari keracunan akibat bahan baku. Dan itu sekarang rapid test kita wajibkan di setiap SPPG untuk menguji kualitas bahan baku, dan juga hasil masakannya juga harus dites kembali apakah nanti mengandung bahan-bahan yang akan mengganggu kesehatan penerima manfaat. Kemudian aspek higienis kita juga mewajibkan seluruh SPPG sekarang untuk menggunakan alat sterilisasi food tray karena jumlahnya besar, masif, digunakan berulang, dan itu akan lebih baik kalau memiliki alat sterilisasi food tray. Dan yang paling penting juga kualitas air ya. Kualitas air dari daerah ke daerah ini berbeda. Hasil penelitian Kementerian Kesehatan menunjukkan 50% gangguan pencernaan akibat air yang mengandung E. coli. Nah, kemudian kita minta kepada seluruh SPPG kalau masak itu harus menggunakan air yang sudah tersertifikasi, baik itu dalam kemasan maupun air isi ulang yang dengan peralatan yang sudah tersertifikasi. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan, termasuk juga kita secara rutin sekarang melakukan pembinaan, pelatihan untuk para penjamah makanan di Sabtu Minggu agar mereka terupdate secara kualitas. Baik, kalau ada istilah mengatakan nggak ada noda nggak belajar gitu ya Pak Dadan. Jadi kalau memang ada ketidaksempurnaan di awal-awal ya harus disempurnakan, dan sekarang sudah banyak belajar sehingga sekarang
program MBG ini lebih komprehensif, lebih juga bisa ditata begitu, pengawasannya juga lebih diperketat. Kalau begitu terakhir begini Pak Dadan, strategi spesifik yang harus dicapai dalam 1 tahun hingga 2 tahun ke depan. Kalau ini kan tahun pertama banyak permasalahan, itu masih bisa dianggap wajar. Tapi kalau tahun kedua masih ada permasalahan, nah ini yang harus dipertanyakan. Makanya harus ada target-target yang harus dipenuhi, pemenuhan gizi anak, lalu langkah-langkah inovatif yang harus diambil. Kira-kira apa yang akan diambil untuk mengakselerasi pencapaian target-target itu, Pak Dadan? Ya, kita sekarang paralel untuk mempercepat penambahan jumlah penerima manfaat dengan penambahan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Secara paralel kita melakukan grading atau assessment terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan bekerja sama dengan ID Survey. Seluruh SPG yang ada ini sekarang sudah dievaluasi dan kemudian diassess apakah kualitasnya masuk ke grade A, grade B, grade C, dan sudah dilakukan. Dan ini saya kira akan mendorong seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi memiliki kualitas infrastruktur dengan layanan optimal. Dan saya yakin dengan adanya grading ini, kualitas layanan termasuk juga kualitas makanan yang akan dihasilkan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi akan semakin baik. Dan alhamdulillah kita sudah melihat hasilnya sekarang di bulan November kejadiannya turun drastis dan selama bulan Desember ini kejadiannya semakin jarang terdengar, bukan karena tidak diberitakan tapi memang kualitas layanan kita semakin baik, padahal jumlah SPPG meningkat tajam. Sekarang ini jumlah SPPG kita sudah 17.600-an dan sudah berpotensi melayani lebih dari 50 juta, 50,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dan saya kira tahun depan apalagi akan lebih baik ya, karena kita sudah belajar. Mas Radi harus tahu bahwa belum pernah ada program seperti ini di Indonesia dan kita melakukannya sekarang dengan cepat. Dan kita belajar cepat, kita belajar kejadian-kejadian sehingga continuous improvement selalu kita lakukan. Baik, ini yang perlu dijaga bersama. Program ini harus diakui memang program yang baik terutama untuk anak-anak, sehingga jangan sampai pengawasannya juga kendur, jangan sampai juga pelaksanaannya juga tidak tertata, sehingga kedepannya perwujudan Indonesia emas untuk anak-anak Indonesia bisa segera terwujud. Terima kasih Ketua atau Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hidayat telah berbincang bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Pak, selamat malam. Mas Hadi, terima kasih. Saudara, kami akhiri Sapa Indonesia Malam. Perbincangan tadi mengakhiri jumpa kita dan kami ingatkan Anda untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti kesejukannya. Saya Radi Saputro, sampai jumpa.